Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Agonta kelompok 3 yang beranggotakan rekan saya Cika Aulia Lilnaldi dengan NIM 19231008 dan saya sendiri Sri Nabila Ayuni dengan NIM 19231044. Yang terhormat Bapak Dr. Febrianto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar fisika modern. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pergeseran Doppler dan pengerutan panjang. Baiklah, pada pembahasan pertama dapat kita lihat mengenai suatu fenomena atau gejala mengenai pergeseran Doppler atau efek Doppler, di mana dapat kita lihat jika suatu mobil mendekati kita saat membunyikan klason, maka nada klason tersebut akan meninggi dan terdengar sangat keras. Namun jika mobil tersebut mulai menjauh dan membunyikan klason, maka bunyi yang terdengar dari klason tersebut akan merendah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tinggi nada suatu bunyi berhubungan dengan frekuensi gelombang bunyi, yaitu berapa kali puncak gelombang bunyi masuk ke telinga kita dalam 1 detiknya. Jadi terasa adanya perubahan frekuensi gelombang jika sumber bunyi tersebut bergerak, dan bertambah besar jika sumber mendekati kita dan akan berkurang jika sumber bunyi tersebut bergerak menjauhi kita. Sehingga hal tersebut disebut dengan efek Doppler atau pergeseran Doppler. Ya, kita akan membahas mengenai definisi pergeseran Doppler atau efek Doppler, di mana efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler pada tahun 1803 sampai 1855. Sehingga hal tersebut diberi nama efek Doppler karena menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyinya. Efek Doppler juga merupakan suatu fenomena perubahan frekuensi gelombang yang terukur yang terjadi karena adanya perubahan gerak relatif antara gelombang dan pengamatnya. Namun, konsep Doppler menyatakan bila sebuah sumber bunyi dan seorang pendengar bergerak relatif terhadap satu sama lain, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar itu tidak sama dengan frekuensi sumber bunyinya. Seperti yang sering kita temukan, yaitu seperti nada sirine ambulan dan mobil polisi. Kita akan membahas mengenai rumus pergeseran Doppler atau efek Doppler, di mana pada rumus tersebut terdapat dua. Yang pertama ada rumus efek Doppler yang tidak dipengaruhi oleh angin, yang mana rumusnya tersebut yaitu Fp sama dengan V plus min Vp per V plus min Vs dikali Fs. Sehingga keterangan dari rumus tersebut yaitu Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, kemudian Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara, kemudian ada V yaitu kecepatan suara di udara dengan satuan meter per sekon, dan ada juga Vp yaitu kecepatan pendengar jika bergerak, dan Vs yaitu kecepatan sumber suara jika bergerak dengan satuan meter per sekon. Dan tanda dari plus minus dari rumus tersebut yaitu bisa positif ataupun negatif, disesuaikan dengan kondisi dari pendengar dan sumber suaranya. Kemudian Vp akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber suara dan bernilai negatif jika menjauhi sumber suara, dan Vs bernilai positif jika sumber suara menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Efek Doppler yang kedua yaitu yang dipengaruhi oleh angin, di mana pada keterangan rumus tersebut yaitu Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi, sedangkan Fp sama dengan frekuensi yang didengar oleh pengamat, kemudian V adalah cepat lambat bunyi di udara, biasanya sudah ditetapkan yaitu 340 meter per sekon, dan selanjutnya ada Vp yaitu kecepatan pengamat dengan satuan
meter per sekon, kemudian ada Vs kecepatan sumber bunyi, dan yang terakhir ada Fa yaitu kecepatan angin. Kita masuk pada contoh soal pergeseran Doppler atau efek Doppler, di mana contohnya itu sebuah mobil ambulan dengan sirine yang menyala yang berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per sekon, berapa frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut? Sehingga dapat kita ketahui bahwa Vs sama dengan 90 km per jam atau 25 meter per sekon. Karena sumber suara mendekati pendengar, maka Vs memiliki nilai negatif atau sama dengan berarti dia itu dalam kondisi diam. Maka Vp-nya yaitu 0. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, dapat hasilnya frekuensi dari sirine yang didengar oleh orang tersebut adalah 1014,6 Hz. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai aplikasi efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada aplikasi efek Doppler sebagai radar, yang mana secara umum dalam teknologi, radar terdapat 3 komponen utama yaitu ada antena, transmitter, dan receiver. Transmitter dalam sistem radar berfungsi untuk memecahkan gelombang elektromagnetik melalui reflektor. Antena atau sinyal objek yang berada pada daerah merupakan berfungsi sebagai tangkap radar yang dapat dikenal. Sedangkan receiver pada sistem radar berfungsi untuk menerima pantul kembali gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap radar melalui reflektor antena. Dan yang terakhir, konsep cara kerja radar tersebut mengadopsi dari gejala efek Doppler, yang mana dalam rumusnya diketahui berapa jarak sumber bunyi terhadap penerima atau sebaliknya ditentukan pada jarak penerima bunyi terhadap sumber bunyi. Kemudian, contoh yang kedua dari aplikasi efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada echocardiogram. Echocardiogram ini tradisional menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar dari jantung. Dalam prosedur ini, ahli radiologi menggunakan suatu alat untuk mengirim dan menerima USG gelombang yang tercermin ketika mereka mencapai tipe 2 struktur dengan kerapatan yang berbeda. Gambar yang dihasilkan oleh echocardiogram ini menunjukkan tepi struktur jantung, tetapi tidak dapat mengukur kecepatan darah yang mengalir melalui jantung. Teknik Doppler harus dimasukkan untuk memberikan informasi tambahan dalam jantung dalam melakukan echocardiogram tersebut. Selain menguntungkan, efek Doppler tersebut juga terdapat dampak negatifnya seperti penghilang bom, yang mana efek Doppler digunakan dalam banyak teknologi yang menguntungkan orang tersebut. Namun, dapat kita lihat sebagai contoh yaitu bumi sonik, yang disebabkan oleh supersonik pesawat bisa menyebabkan suara yang memiliki getaran, sehingga pesawat supersonik itu tidak diizinkan untuk terbang di atas udara, karena secara langsung berkaitan dengan efek Doppler. Dan selanjutnya itu ada ultrasonic flow meter. Ultrasonic flow meter pada umumnya bekerja setelah dua prinsip yang berbeda, yaitu the Doppler effect ultrasonic flow meter dan the time of flight ultrasonic flow meter. Ultrasonic flow meter memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mengetahui kecepatan aliran bahan. Gelombang ultrasonik tersebut dikirimkan oleh transmitter dan kemudian diterima oleh receiver. Dengan mengukur pergeseran frekuensi antara sumber ultrasonik frekuensi, penerima, dan pembawa cairan, gerak relatif yang diukur. Sehingga pergeseran frekuensi tersebut dapat menghasilkan yang bernamanya efek Doppler. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang pengarutan panjang atau kontraksi panjang. Adapun sejarah dari kontraksi panjang didalilkan oleh George Fitzgerald pada tahun 1889 dan Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1892, yang menjelaskan bahwa hasil negatif dari percobaan Michelson-Morley dan untuk menyelamatkan hipotesis dari ether statis atau hipotesis kontraksi Lorentz-Fitzgerald. Adapun sejarah yang kedua yaitu pada tahun 1897, Joseph Larmor mengembangkan model di mana semua gaya dianggap sebagai berasal dari elektromagnetisme, dan kontraksi panjang tampaknya merupakan konsekuensi langsung dari model ini. Adapun sejarah yang ketiga dikemukakan oleh Henry Poincare pada tahun 1905 yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik saja tidak bisa menjelaskan kestabilan elektron. Jadi, dia memperkenalkan hipotesis ad hoc lainnya, di mana gaya pengikat non-listrik atau tegangan Poincare untuk memastikan kestabilan elektron memberikan penjelasan dinamis mengenai kontraksi panjang dan menyebutkan gerakan ether statis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari pengarutan panjang atau kontraksi Lorentz. Pengarutan panjang dalam fisika diistilahkan sebagai kontraksi Lorentz. Kontraksi panjang adalah penyusutan panjang suatu benda akibat gerak relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati cepat rampatnya cahaya. Pengarutan panjang yang terjadi merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan pemekaran waktu. Pengarutan panjang merupakan salah satu dampak dari relativitas yang dikemukakan oleh Albert Einstein dan faktor transformasinya dirumuskan secara matematis oleh Lorentz. Ketika sebuah pesawat terbang rendah dengan laju yang sangat cepat, maka pilot akan melihat bangunan-bangunan tidak dengan panjang sebenarnya. Perubahan panjang suatu benda akibat gerakan relatif pengamat atau objek dinamakan dengan pemuluran panjang atau kontraksi Lorentz. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang persamaan dari pengarutan panjang. Misalkan sebuah batang dengan panjang L0 berada pada sumbu X dari kerangka acuan diam S. Koordinat ujung-ujung batang pada kerangka acuan S adalah X1 dan X2, sehingga X2 dikurang X1 sama dengan L0. Kemudian, batang tersebut melekat pada kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan V terhadap kerangka S. Koordinat ujung-ujung batang pada kerangka S aksen adalah X1 aksen dan X2 aksen, sehingga X2 aksen dikurang X1 aksen sama dengan L. Waktu pengukuran koordinat X1 aksen adalah bersamaan dengan waktu pengukuran koordinat X2 aksen, atau dalam kerangka acuan S aksen, sehingga T1 aksen sama dengan T2 aksen, sesuai dengan persamaan berikut, di mana X sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali X aksen ditambah VT aksen. Maka X2 dikurang X1 sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V2 aksen per C2 dikali X2 aksen ditambah VT2 aksen dikurang X1 aksen ditambah VT1 aksen. Selanjutnya X2 dikurang X1 sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V2 per C2 dikali X2 aksen dikurang X1 aksen ditambah V dikali T2 aksen dikurang T1 aksen. Karena T2 aksen sama dengan T1 aksen, maka T2 aksen dikurang T1 aksen sama dengan 0. Jadi didapatlah persamaan L0 sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali L. L sama dengan L0 dikali akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 1 per K dikali L0. L sama dengan L0 per K. Adapun penjelasan dari lambang-lambang di atas yaitu L sama dengan panjang benda yang bergerak yang diamati oleh kerangka diam. L0 merupakan panjang benda yang diam pada suatu kerangka acuan. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C merupakan kecepatan cahaya dalam ruang hampa di udara.
Tetapan transformasi K adalah bilangan yang selalu besar dari 1. Oleh karena itu, besar K adalah besar dari 1. Sehingga dalam persamaan L sama dengan L0 per K selalu lebih kecil daripada L0. Dapat kita simpulkan bahwa benda yang bergerak akan lebih pendek apabila diukur dari kerangka acuan diam atau L kecil dari L0. Peristiwa penyusutan panjang inilah yang disebut dengan kontraksi panjang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama yaitu, dari beberapa pengukuran diketahui diameter bumi D sama dengan 12.740 km. Sebuah pesawat ruang angkasa terbang dengan laju 0,6 c, jauh di atas permukaan bumi sehingga dapat melihat bumi seutuhnya. Pertanyaannya adalah, apakah pilot pesawat akan melihat bumi lebih besar, lebih kecil, atau sama saja? Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Anggap bumi tidak berputar atau diam, di mana D sama dengan L sama dengan 12.740 km. Diubah satuannya menjadi meter, menjadi 1.274 dikali 10 pangkat 7 meter. Dan V sama dengan 0,6 C meter per sekon, sesuai dengan persamaan pemuluran panjang. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang dipakai, yaitu L aksen sama dengan L dikali akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L aksen sama dengan 1274 dikali 10 pangkat 7 dikali akar dari 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Maka didapatkan hasilnya yaitu 1274 kali 10 pangkat 7 dikali akar dari 1 dikurang 0,36. Dan kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 1,02 dikali 10 pangkat 7 meter. Jadi, bumi akan terlihat lebih kecil sebesar D sama dengan 0,254 dikali 10 pangkat 7 meter, atau dijadikan ke kilometer menjadi 2540 km. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Panjang benda diukur pada saat bergerak menuju 20 cm dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam, panjangnya 1 meter dan C sama dengan kecepatan cahaya. Maka kecepatan gerak benda adalah, pembahasannya kita ketahui bahwa L0 sama dengan 1 meter, L sama dengan 1 meter dikurang 20 cm, hasilnya yaitu 0,8 meter. Maka yang ditanya yaitu V, atau kecepatan gerak benda. Kita memakai rumus yaitu L sama dengan L0 dikali akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilai yang diketahui, yaitu 0,8 meter sama dengan 1 meter dikali akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya, angka 1 meter kita pindah ruaskan menjadi akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 meter per 1 meter. Hasilnya yaitu 0,8. 1 dikurang kedua ruas kita kuadratkan. Didapatkan hasilnya 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat. 0,8 kuadrat hasilnya yaitu 0,64. Maka V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,64. Hasilnya yaitu 0,36. Angka selanjutnya yaitu kita kuadratkan kedua ruas, di mana hasilnya V per C sama dengan akar dari 0,36. Maka didapatkan hasil V yaitu 0,6 C. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pergeseran Doppler dan pengurutan panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Cika Aulia Linaldi dan rekan saya Sri Nabila Ioni. Izin undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.